Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2975. Banyak praktisi klan darah memiliki tubuh darah. Mereka dapat menggunakan kekuatan darah secara ekstrim. Saat ini, darah di tubuh mereka mendidih, dan kekuatan, kecepatan, mereka semua menjadi lebih kuat. Untuk sesaat, energi itu keluar, dan Lin Yan merasakan darah di tubuhnya bergetar. Kekuatan klan darah juga agak misterius. Kau sama sekali bukan lawan kami. Dengan kultivasimu, kau bisa memaksa kami melakukan ini. Kau sudah sangat kuat. Matilah. Wei Tong dan Wei Seng berbicara di medan perang hampa. Di atas langit, para kaisar itu semua tersenyum. Di bawah kekuatan Wei Tong dan Wei Seng, Lin Yan akan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hasil dari pertempuran ini sudah pasti. Kau terlalu banyak berpikir. Di medan perang hampa, Lin Yan tersenyum dingin. Sekarang, aku juga bisa menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Apa? Mendengar ini, Wei Tong dan Wei Seng terkejut. Tahukah mereka bahwa saat ini, Lin Yan tidak mengeluarkan kekuatan aslinya? Ini tidak mungkin. Ledakan. Saat mereka terkejut, api surgawi Lin Yan meraung, bersinar dengan cahaya keemasan, bahkan menelan dan menghembuskan energi spiritual, yang bahkan membuat jiwa mereka gemetar. Api itu langsung menghampiri mereka. Di bawah tempat ini, kerikil runtuh begitu api surgawi keluar, dan semua kehidupan hampir musnah. Inilah tanah merah yang sesungguhnya. Api surgawi. Mereka akhirnya merasakannya dan langsung melebarkan mata mereka. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur. Meskipun mereka baru muncul di alam Tiangeng dalam 10 tahun terakhir, mereka tetap tahu bahwa api surgawi di dunia ini hanya muncul pada dua orang. Lin Yan, Ge Jing. Ge Jing hanya memiliki satu. Dan Lin Yan, dikabarkan memiliki beberapa. Napas di depan mereka bukan hanya satu. Kau, mustahil, dalam pertempuran 10 tahun yang lalu, dikabarkan Lin Yan telah mati, dan kau benar-benar menemukan api surgawi Lin Yan. Mereka sangat terkejut. Seperti yang dikatakan orang kuat itu, Lin Yan menggunakan caranya untuk hidup berdampingan dengan api surgawi. Ketika Lin Yan jatuh, api surgawi menghilang sepenuhnya. Seharusnya tidak akan muncul dalam waktu singkat. Mungkinkah? Kemudian, mereka memikirkan kemungkinan yang mustahil, dan mereka semua tak percaya. Aku, memang Lin Yan. Kata Lin Yan. Wajah Wei Tong dan Wei Seng memucat. Lin Yan benar-benar masih hidup. Cici, menghadapi Lin Yan, mereka lebih ganas, dan melancarkan tinju bayangan, mencoba memadamkan api langit. Namun, kekuatan api langit begitu kuat. Sekarang, setelah dipupuk oleh Lin Yan, api langit itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan mereka harus memadatkan kekuatan kaisar setengah langkah untuk membentuk penghalang dan bertahan. Tapi ini sangat melelahkan. Potong. Keduanya saling berpandangan dan menyerang bersamaan, melancarkan jurus bela diri klan darah, 10.000 tebasan darah. Dalam sekejap, dua pedang darah muncul dan menebas ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Di atas langit, banyak kaisar manusia sedikit mengernyit. Jurus bela diri ini adalah jurus bela diri klan darah. Bisakah seorang kultivator manusia benar-benar mengendalikan jurus bela diri klan darah? Ada garis hitam di dahi kaisar klan darah. Dia mengirim orang-orang kuat ke sini, menyamar sebagai ras manusia, hanya untuk membunuh para jenius manusia dalam pertempuran Yuanling ini. Di matanya, dengan kekuatan Wei Tong dan Wei Seng, mereka sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Tapi hari ini, mereka terpaksa menunjukkan semua seni bela diri klan darah. Namun, para dewa, meskipun kaisar terkejut saat ini, ia tetap tidak mengatakan apa-apa, yang membuat kaisar klan darah tenang. Di medan perang di kehampaan, menghadapi dua pedang darah. Lin Yan menggunakan api langit dengan satu tangan, mengubahnya menjadi pedang api, dan langsung melancarkan jurus kedua pedang ilahi Tian Xuan. Lin Yan yang lain memadatkan kekuatan melawan langit hingga ekstrim, lalu mengubahnya menjadi pedang, dan menebas langit. Keempat pedang dan kehampaan itu meledak seketika. Dalam sekejap, api berkobar di mana-mana. Sinar cahaya menyulitkan orang-orang di lembah untuk melihat dengan jelas. Namun kaisar di sini masih tampak fokus, dan cahaya semacam ini sama sekali tidak menghalangi pandangan mereka. Di bawah tatapan mereka, mereka terkejut. Tiba-tiba, mereka melihat Wei Tong dan Wei Seng menyemburkan darah, wajah mereka pucat, dan tebasan 10.000 darah yang mereka lakukan juga hancur total. Bagaimana mungkin ini terjadi? Api itu adalah api langit.
Kaisar tanpa pedang itu berkonsentrasi. Mereka ada di sini, dan mereka hanya melihat segalanya di medan perang hampa, dan mereka sama sekali tidak bisa merasakannya, tetapi sekarang di bawah tatapannya, Kaisar Wu Jiantiandi masih mengenalinya. Dulu, ia pernah bertarung dengan Lin Yan. Ia terlalu akrab dengan api surgawi. Api surgawi. Ketika suara Kaisar Wu Jiantiandi jatuh, banyak orang tercengang. Menyebut api seperti itu pasti mengingatkan orang-orang pada Lin Yan. Itu adalah penyesalan bagi umat manusia. 10 tahun yang lalu, jatuhnya wilayah Kaisar disaksikan oleh banyak orang. Lin Yan, apakah dia sangat kuat? Seorang wanita di pegunungan berkata. Yang mulia, dia memang memiliki beberapa legenda. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, bahkan klannya memiliki beberapa keterlibatan dengan klan kita. Oh, wanita ini bangga pada dunia. Di matanya, cahaya berkelap-kelip, mengandung 9 warna, seolah-olah dia bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia. Penampilannya bahkan lebih indah di dunia, seperti seorang wanita dari wilayah surgawi. Sosoknya yang ramping bagaikan sepotong jasper, seorang dewi yang seharusnya tidak ada di dunia. Klan Lin pernah berteman dengan klan kami, dan bahkan ada seseorang dari klan Lin yang menikah dengan klan kami. Ketika mereka pertama kali bertemu, pemimpin tertinggi klan kami bahkan berkata bahwa jika seorang putra surgawi yang sombong lahir di klan Lin, ia boleh menikah dengan klan kami di era apapun, dan ia bahkan menuliskan pernyataan ini di gulungan kuno. Sekarang, gulungan kuno itu masih ada di klan kami. Kata lelaki tua itu. Pemimpin tertinggi klan kami. Siapa dia? Tanya wanita itu. Yang dari 2 juta tahun yang lalu. Pria tua itu berkata dengan tenang. Hal ini membuat wanita itu terkejut, lalu ia menatap pria tua itu, seberapa kuat klan Lin. Dia berasal dari klan Phoenix kuno. 2 juta tahun yang lalu, klan Phoenix kuno bahkan lebih kuat. Ketika Phoenix kuno muncul, semua binatang purba harus merangkak. Fisik dan garis keturunan Phoenix kuno sangat mulia. Kau tahu, ada naga kuno, Phoenix kuno, Buddha kuno, dan klan lain di dunia yang dapat dibandingkan dengan klan surgawi. Seberapa luar biasa ini? Namun, pada saat itu, pemimpin tertinggi klan angin kuno benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, dan bahkan menuliskannya di gulungan kuno yang dikenang turun-temurun. Hal ini membuat wanita itu tak percaya. Ayunkan pedang dan tebas langit. Pria tua itu hanya mengucapkan 5 kata ini. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mungkinkah klan Lin sebelumnya mencapai level seperti itu? Ada legenda di dunia bahwa tanah terlarang dihancurkan dengan jentikan jari dan langit terpotong oleh pedang. Mengayunkan pedang dan menebas langit sebenarnya berbicara tentang klan Lin. Orang yang pernah menikah dengan klan saya adalah. Wanita itu bertanya lagi. Lin Xuan, putra Lin Xu. Pria tua itu berbicara. Meskipun nama kedua orang ini terpisah 2 juta tahun, pria tua itu masih menyebut mereka, yang masih memekakkan telinga. Dan, pemimpin tertinggi klan sayalah yang memaksa gadis Phoenix klan saya untuk menjadi selir Lin Xuan, tetapi, catatan pada saat itu tampaknya. Lin Xuan tidak menginginkannya.